ya untuk mengajukan permohonan. Kira-kira bisa dianggap etiket baik seperti itu? Ya. Di antaranya lah nanti mungkin Pak Direktur Merek bisa memberikan pandangan-pandangan terkait dengan hal-hal seperti itu. Artinya sebenarnya kita tidak berhak atas sesuatu, ya, tapi kemudian kita mengajukan atau kita numpang untuk niru-niru mirip-mirip dengan punya orang lain karena orang lain sudah tenar supaya kita juga menjadi tenar. Nah, itu juga bisa dianggap adalah etika tidak baik. Dan itu bisa diputuskan oleh teman-teman di pemeriksa dan juga bisa diputuskan nanti oleh pengadilan. Silakan Pak Direktur. Izin Pak Direktur, tadi ada pertanyaan terkait apakah JJ dan rekan-rekannya bisa memberikan surat kuasa ke Balingo di ke administrasinya seperti apa? Ya, terima kasih rekan-rekan. Sampai sekarang yang kita terima memang permohonan murni dari masing-masing pihak, seperti PT Tiger, Indigo dan dua lagi permohonan baru itu resmi membawa diri sendiri misalnya mendapatkan kuasa. Satu tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT, itu sudah dilakukan penarikan kembali berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Direktur Merek dengan alasan bahwa beliau tidak ingin melanjutkan, dan langsung sudah saya perintahkan staf untuk merubah statusnya di PDKI. Sekarang kalau diperhatikan statusnya sudah ditarik kembali, itu dianggap tidak diproses lagi, sehingga sekarang ini di PDKI itu tersisa 3 pemohon yang nanti akan berproses. Nah, tadi sudah disebutkan itikat tidak baik itu tadi saya sampaikan oleh Pak PLT. Intinya sebenarnya itikat tidak baik itu adalah seseorang yang ingin dibonceng ketenarannya. Jadi dari yang sudah terkenal tanpa bekerja keras, tanpa berupaya, tiba-tiba sudah ada yang terkenal, dia ingin numpang ketenaran, maka itu bisa dikategorikan sebagai itikat tidak baik. Ingin dibonceng oleh ketenaran sesuatu tanda atau simbol atau merek yang sudah ada sebelum itu tidak baik. Karena ini yang pencetus pertama juga belum bisa kita identifikasi, maka tentu kita tidak bisa juga mengatakan harus mendapatkan surat persetujuan dari mana. Makanya tentu kita sarankan juga ya kalau bisa sebenarnya ya ini jadi kolektif saja, dibentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Kemudian perkumpulan berbadan hukum itu yang mendaftarkan mereknya sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari keadaan. Karena ini tambahan sikap dari kami. Baik, kita buka kembali Pak untuk sesi yang ketiga, 3 pertanyaan dulu. Dari belakang apa ada? Kita kasih kesempatan yang rekan dulu ya Pak ya. Silakan. Sebutkan nama dan asal. Ini seperti yang dikatakan tadi, bagaimana nanti dari DJKI sendiri mengidentifikasi orang pertama yang mengenalkan atau menjelaskan dari merek Citayam Fashion Week ini. Nah ini kan sifatnya kan kolektif Pak, selama sekarang kita kan belum tahu nih siapa sih pelaku utama yang mengusulkan itu. Karena sekarang sudah ada 3 yang mengajukan surat permohonan. Kalau misalkan didaftarin baik juga Pak, itu nanti kalau misalkan ada katakanlah masyarakat SCBD yang sering kumpul di sana gelar Citayam Fashion Week itu akan kena pidana atau gimana? Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua silahkan Mbak yang pakai baju biru. Saya Alma dari Merdeka.com. Ini kan kasus Citayam Fashion Week ini kayak istilahnya jadi berebutan untuk mendapatkan merek. Nah sebenarnya tuh apa sih keuntungannya bagi yang akan mendapatkan merek dan ataupun nanti anak-anak yang di SCBD, karena kan mau nggak mau dia juga adalah yang selama ini menjalankan adanya Citayam Fashion Week ini. Lebih keuntungannya tuh apa sih gitu setelah mendapatkannya? Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir yang pakai baju pink, Mbak, jadi silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari CNBC-TV. Saya ingin bertanya agak mungkin dari topik ini ya Pak ya. Mungkin tadi dijelaskan bahwa di 12 Juli Jokowi kan menandatangani ekonomi ya untuk mendapatkan proyek dari keuangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul bahwa konten YouTube itu bisa dijadikan sebagai nilai untuk mendapatkan Harus stop duluan ya Pak ya sebelum Bapak memberikan statement terkait dengan PP24 ini. Apa kita hold dulu sebelum Bapak memberikan statement terkait PP24? Hold dulu ya, kita hold dulu. Mungkin untuk pertanyaan kita ya masih ada lagi? Baik, kami persilakan Pak. Ya, baik. Cuma dua saja. Cuma dua saja. Ya, baik. Bagaimana DKI mengidentifikasi pencetus pertama daripada satu tanda? Memang di dalam undang-undang tidak di DKI tidak diberikan tidak diberikan satu beban berat untuk menentukan siapa pencetus pertama. Ya, karena tadi saya sudah katakan bahwa saya memang tadi diskusi tadi pagi dengan teman-teman di Merek. Saya ingin memberikan gambaran yang lain dari sisi KI yang lain. Kalau di paten misalnya, di paten itu ada di dalam formulir dan sertifikatnya ada inventor dan ada pemegang patennya sendiri, sehingga kelihatan siapa yang pertama kali siapa yang melakukan penelitian untuk menghasilkan sesuatu. Kalau di hak cipta juga sama, siapa pencipta dan siapa pemegang hak cipta. Nah tadi saya diskusi dengan teman-teman Merek. Di Merek ini memang agak berbeda dengan rezim KI yang lainnya tadi. Nah teman-teman Merek kemudian mengatakan bahwa yang paling penting di Merek itu adalah first to file-nya dan tidak melihat bahwa siapa yang pencetus pertama kali. Ya. Karena ketika kemudian satu merek diserahkan, saya sudah kasih gambaran tadi, misalnya Razilo menciptakan sebuah tanda dan saya serahkan kepada Pak Kurnia. Sebenarnya Direktur Agenda Kekayaan Intelektual nggak perlu tahu apa hubungan antara Razilo dengan Pak Kurnia. Ya, itu adalah mereka terjadi di balik di balik layar atau di balik apa, silakan Pak Kurnia saya serahkan itu kamu, bukan urusannya dengan bisnis. Jadi kita tidak diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk mencari siapa ini pencipta mereknya. Dan di semua negara juga di dalam formulir-formulir mereka, Bapak Ibu nggak pernah akan tahu siapa yang mengkreasi merek ini. Coba cari di database negara manapun juga. Tapi paten pasti ada inventornya. Kalau kemudian hak cipta ada penciptanya. Ya, karena itu menjadi penting untuk menjadi sesuatu yang lebih lanjut. Baik, kemudian terkait dengan keuntungan yang didapatkan. Pastinya banyaklah keuntungan yang didapatkan oleh teman-teman. Ya. Yang pertama, perlu dipahami bahwa seluruh rezim KI itu adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegangnya untuk mengeksploitasi nilai ekonomi daripada hak yang dia miliki. Dia boleh mengeksploitasi oleh dirinya sendiri. Dia bisa memberikan persetujuan kepada orang lain untuk kemudian dia mendapatkan royalti, atau dia melarang pihak lain. Itu keuntungan yang paling utama. Dia juga menjadi identitas produk atau barang dan jasa di benak konsumen. Jadi tahu, oh ini kalau namanya Fashion Week, ini siapa ya? Orang udah tahu tuh kurang lebih di benaknya kira-kira siapa. Ya. Memberikan nilai tambah pasti. Saya sering katakan misalnya satu contoh, ketika Bapak Ibu menjual air ya di dalam botol yang tak punya merek, orang bahkan mungkin ragu untuk beli. Ya. Tapi coba itu air ditaruh di botol yang ada tulisan Aqua atau Fit, dia punya harga, punya nilai. Ya. Bahkan akan menjadi X plus rupiah, ya rupiah plus X lagi. Ya. Kalau dia punya merek, jadi pasti ada nilai tambah. Kemudian memberikan reputasi suatu produk, barang atau jasa, memberikan jaminan kualitas, dan dia menjadi intangible asset, aset yang tidak nyata. Dan hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan hari ini, multinational company seluruh dunia, itu aset mereka pada aset tidak nyata, ya, nggak kelihatan, tapi nilainya adalah besar sekali. Coba
Kalau Bapak Ibu coba cari googling, kira-kira nilai Coca-Cola itu berapa? Nilai aset yang ada di dalam dan menjadi perlindungan hukum. Saya kira itu ya keuntungan yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki merek. Kenapa kemudian penting untuk mengajukan merek? Dalam bahasa lain sebenarnya, dalam bahasa bisnis itu adalah monopoli. Ya, artinya hanya dia saja kan yang berhak monopoli. Orang lain nggak boleh. Ya, walaupun bahasa itu tidak tepat, makanya kita menggunakan exclusive rights, bukan monopoli. Terima kasih. Kalau pidana Pak? Nah, pidana masih jauh. Ya, kalau kemudian ternyata dia adalah melanggar, ya pasti dipidana sesuai dengan hukum undang-undang. Ini kan belum berproses, ini belum kelihatan apakah diberi atau ditolak, ini belum kelihatan, masih jauh sekali. Ya, masih jauh. Jadi ini prosesnya kalau mengikuti undang-undang berapa 1 tahun ke depan saja belum tentu. 9 bulan baru akan diberi ini Pak, kalau misalnya mengikuti proses undang-undang. Ya, jadi masih cukup panjang untuk bicara masalah pidana. Tapi intinya kalau orang melanggar pasti dipidana. Jadi kita jangan berandai-andai dulu apa nanti seperti apa. Ya intinya kalau dia melanggar pasti dipidana, kalau tidak melanggar ya tidak dipidana. Tapi kalau menurut yang kita baca di Instagramnya si Baim kan dia misalnya akan diserahkan kepada orang umum nih, dia nggak akan mengklaim-klaim. Ya itu bahasa dia, artinya malah tidak ada juga yang akan dirugikan. Ya, intinya itu masih jauh, kita jangan dulu andai-andai apa yang akan belum terjadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi bahasan kita terkait salah satu isu yaitu pengajuan merek Citayam Fashion Week. Kita akan lanjut ke isu yang kedua terkait dengan telah ditandatangannya PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Tadi Bapak PLT Dirjen telah menyinggung sedikit sebenarnya terkait dengan nilai perusahaan Coca-Cola ya Pak ya. Mungkin nanti akan ada kaitannya sedikit nih dengan PP 24 tahun 2022 ini berkaitan dengan haki sebagai jaminan fidusia. Baik Bapak PLT Dirjen, kami silakan untuk memberikan statement singkat. Baik, terima kasih Mbak Irma. Terkait dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022, ini adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari beberapa pasal terkait dengan undang-undang ekonomi kreatif. Jadi secara jujur saya ingin katakan bahwa yang menginisiasi lahirnya PT ini sebenarnya bukan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, karena berkaitan dengan ekonomi kreatif. Walaupun di dalam undang-undang paten dan undang-undang hak cipta di sana telah dijelaskan bahwa paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia.